Selamat sore. Perkenalkan nama saya Firmansyah, mahasiswa Teknik Mesin Politeknik Jambi. Jadi, saya akan coba menjelaskan sistem pneumatik, perawatan sistem pneumatik di mana alat atau komponen yang saya bawa dengan judul kali ini yaitu butterfly valve, perawatan butterfly valve di mana di sistem otomatisasi di plan atau di lingkungan kerja saya itu bersinggungan atau berhubungan dengan sistem pneumatik satu alat yaitu butterfly valve. Butterfly valve ini sendiri eh, digerakkan oleh komponen pneumatik tentunya dengan bantuan udara yang terkompresi. Eh, kita ke deskripsi pertama itu sistem pneumatik yaitu butterfly valve. Butterfly valve adalah katup atau alat yang berfungsi untuk mengatur dan menutup aliran fluida atau gas dan dapat dikontrol atau dikendalikan dengan manual maupun dengan sistem pneumatik. Kali ini saya mencoba menjelaskan dengan sistem pneumatik. Beginilah kondisi atau gambar contoh bentuk butterfly valve yang dioperasikan dengan manual dan gambar ini yang dioperasikan dengan sistem pneumatik atau otomatisasi dengan bantuan sistem pneumatik. Yang di slide keempat ini sedikit diagram otomatisasi di mana itu dari kompresor tentunya dialirkan ke air filter unit baru disuplai ke solenoid valve, tentunya sistem otomatisasi solenoid valve, lalu dilanjutkan ke pneumatik aktuator yang terletak di seperti di gambar ini. Ini adalah aktuator pneumatik untuk butterfly valve. Cara kerja butterfly valve sendiri itu udara bertekanan dari source atau kompresor dialirkan melalui pipa melewati air service unit agar partikel selain udara bertekanan tidak terbawa. Katup sinyal akan menerima udara dari sumber melalui air service unit. Katup memproses sinyal akan meneruskan udara bertekanan ke katup pengendali yaitu aktuator. Setelah diterima katup pengendali untuk diteruskan udara bertekanan ke aktuator untuk membuka atau menutup katup eh, di mana sistem butterfly valve ini tentunya kadang terdapat kendala ya. Ini, saya coba menjelaskan tiga jenis perawatan untuk butterfly valve yang dioperasikan dengan sistem pneumatik ini. Yang pertama itu perawatan preventif atau preventive maintenance. Yang pertama itu pemeriksaan berkala pada aktuator, pneumatik, selang udara, dan sambungan. Nah, di selang udara kadang terdapat mampet atau bocor pada sambungan-sambungan atau fittingnya. Juga kadang terdapat kebocoran, terdapat mengurangi kebutuhan suplai udara yang semisalnya di pneumatik butterfly kami ini, di lokasi ini, dapat dioperasikan di pressure 80 psi ke atas. Maka suplai ke pneumatik atau aktuator itu tidak boleh lebih kurang dari 80 psi. Maka akan dicoba pemeriksaan berkala pada aktuator pneumatik, selang udara, dan sambungan. Dipastikan tidak ada kotoran atau kebocoran. Membersihkan valve dari debu, kotoran, ataupun endapan karena seiringnya pemakaian eh, butterfly valve ini kadang terdapat kotoran sehingga menyulitkan untuk proses pengoperasian. Memeriksa tekanan udara supply agar sesuai sesuai spesifikasi yang seperti yang tadi di awal bahwa maksimum untuk mengoperasikan pneumatik butterfly valve ini itu di kisaran 80 psi. Maka kita jaga pressure jangan sampai kurang sehingga dapat menyebabkan kegagalan atau tertutup sendiri karena tidak adanya suplai suplai udara yang kontinu ke pneumatik aktuator. Melumasi bagian yang memerlukan pelumasan sesuai petunjuk pabrikan. Nah, ini kan di butterfly valve terdapat stem atau batang. Ini perlu dilakukan pelumasan berkala agar tidak terjadinya stuck pada batang atau stem butterfly valve ini. Lanjut kita ke perawatan korektif atau korektif maintenance. Ini jika ada berupa kegagalan
Contoh dilakukan saat terjadi kerusakan atau gangguan. Nah, ini terjadi apa? Kegagalan di tengah pengoperasian. Maka kita coba memperbaikinya, seperti mengganti seal yang bocor. Di sini juga di butterfly valve ini terdapat seal. Seal ini kalau sudah kausan atau bocor, dia dapat menyebabkan kegagalan pada butterfly valve. Memperbaiki atau mengganti aktuator pneumatik yang tidak berfungsi. Nah, pneumatik aktuator ini jika tidak berfungsi atau stuck atau komponen dalamnya yang mengalami kerusakan perlu dilakukan perbaikan. Mengganti butterfly jika piringan atau disk atau seat mengalami kerusakan. Ini seperti yang tadi ya, atau disknya ini kadang bocor atau keausan yang dapat menyebabkan kebocoran, tidak tidak berfungsi di saat dia menutup, maka perlu dilakukan pergantian. Nah, selanjutnya terakhir itu perawatan atau predictive maintenance, memantau kondisi valve dan aktuator untuk mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadi kegagalan. Nah, balik lagi kondisi valve ini eh, terkait performanya, jika terdapat eh, kebocoran itu bisa diindikasi kekurangan apa ke kekurangan pressure atau kelebihan pressure dikarenakan kebocoran pada seal itu dapat kita lakukan pergantian misalnya pada saat perawatan berkala. Lanjut mengamati waktu buka tutup valve, tekanan udara dan tingkat kebocoran. Mengamati waktu buka tutup valve adalah eh, mengamati tingkat ke kegagalan pada saat pembukaan. Dia lancar kah atau tidak? Itu dapat dilihat dari waktu saat valve traveling. Tekanan udara, yaitu supply-nya tadi, ya, kita pastikan sesuai dengan spesifikasi. Dan tingkat kebocoran juga. Jika tingkat kebocoran sudah di atas di ambang batas, maksudnya sudah tidak dapat dikendalikan, maka perlu dilakukan pergantian. Diprediksikan untuk dilakukan pergantian. Melakukan inspeksi getaran sesuai suara tidak normal atau penurunan performa sebagai indikator awal kerusakan. Ya, ini jika terdapat suara atau getaran atau penurunan performa dari valve atau komponen-komponen pendukung untuk pneumatik itu sendiri, dapat dilakukan pergantian atau predictive maintenance pada saat perawatan berkala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sistem pneumatik. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.